Tujuh putri jelita disuruh di dalam gua oleh sang bunda ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zahira Khairani Putri dari SMPN 150 Jakarta. Dan hari ini aku mau menceritakan sebuah cerita rakyat tentang asal mula kota Dumai yang berjudul Putri Tujuh. Apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Baiklah, mari kita mulai dengan cerita yang diawali. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ciksima. Ratu Ciksima adalah ratu yang adil, bijaksana, dan sangat memegang teguh adat istiadat kerajaan. Ratu Ciksima memiliki 7 putri yang elok nan rupawan. Mereka disebut sebagai Putri Tujuh. Di antara ketujuh putrinya itu, putri bungsulah yang paling cantik. Ia bernama Mayang Sari. Kecantikan Mayang Sari sudah terkenal seantero negeri. Maka dari itu, ia juga sering disebut sebagai Mayang Mengurai. Hingga suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umay. Karena asyik berendam dan bersandal gurau, mereka tidak menyadari bahwa ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka. Yang ternyata itu adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati di balik semak-semak. Dan secara diam-diam, Pangeran Empang Kuala terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Pangeran Empang Kuala pun bergumah lirih, "Gadis cantik di lubuk Umay, cantik di Umay, ya, di Umay, ucap sang pangeran dalam hatinya. Rupanya sang pangeran jatuh cinta kepada Putri Mayang Sari. Ia pun berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, Pangeran Empang Kuala mengutus utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari. Namun, pinangan Pangeran Empang Kuala ditolak dengan halus oleh Ratu Ciksima. Ratu Ciksima sangat memegang teguh adat istiadat kerajaan, bahwa yang harus menerima pinangan terlebih dahulu adalah putri yang tertua. Utusan itu pun kembali menghadap kepada pangeran dan memberitahunya. Pangeran yang mengetahui pinangannya ditolak pun marah dan murka. Amarah yang telah memenuhi hatinya tak bisa dihentikan. Dia langsung menyuruh para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Peperangan di pinggir Selat Malaka itu tak bisa dihentikan. Di tengah berkecamuknya perang, Ratu Ciksima menyembunyikan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Di dalam sebuah goa yang beratap tanah yang dilindungi oleh pepohonan. Tak lupa, Ratu Ciksima juga membekali ketujuh putrinya itu makan dan minum yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, Ratu Ciksima kembali ke kerajaan dan mengadakan perlawanan kepada para pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun peperangan tak kunjung usai. Memasuki bulan keempat, kerajaan Seri Bunga Tanjung pun dihancurkan. Ratu Ciksima yang melihat kerajaannya sudah hancur dan tak berdaya pun segera meminta pertolongan kepada jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai Umay. Hingga di suatu senja, di saat para pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hulu Umay, mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Hingga menjelang malam, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Tiba-tiba banyak buah-buah bakau yang jatuh dan menimpa para pasukan. Tak sampai separuh malam, seluruh pasukan pun sudah lumpuh. Dan utusan Ratu Ciksima pun datang untuk menghampiri Pangeran Empang Kuala. Pangeran Empang Kuala yang terkena buah bakau pun juga tersakiti. Ia yang melihat kedatangan utusan itu pun langsung bertanya, "Wahai orang Seri Bunga Tanjung, ada apa kedatanganmu ke sini?"
Utusan itu pun menjawab, hamba diutus oleh Ratu Ciksima untuk memberikan pesan kepada pangeran agar berkenan menghentikan peperangan ini. Pangeran yang mendengar penjelasan utusan itu pun tersadar bahwa dirinya lah yang telah memulai peperangan, serta peperangan ini tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya, Pangeran Empang Kuala pun menyuruh seluruh pasukannya untuk kembali ke negeri Empang Kuala dan menghentikan peperangan. Keesokan harinya, Ratu Ciksima pun segera bergegas ke hutan untuk melihat keadaan ketujuh putrinya itu. Namun, alangkah terkejutnya Ratu ketika melihat ketujuh putrinya itu sudah terbaring tak berdaya. Mereka semua mati kehausan dan kelaparan. Ternyata Ratu Ciksima lupa bahwa bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sementara perang yang terjadi berlangsung hingga 4 bulan. Akhirnya Ratu Ciksima tak bisa menahan kesedihannya. Ia pun jatuh sakit dan akhirnya tak lama ia meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, masyarakat Dumai mempercayai bahwa kota Dumai diambil dari kata Du Umai yang diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Mayang Sari. Pagi-pagi melihat Pak Camat, ternyata ia ingin membeli minyak. Cerita pun sudah tamat. Terima kasih telah menyimak. Saya Zahira Khairani Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.